بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, kajian ta'liqa ala syarh sunnah karya Imam Al-Muzani dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Kita sudah sampai pada pembahasan matan. Berkata penulis rahimahullah, wala natruku hudur al-jumu'ah wa salatuha ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun ma kana min al-bid'ati bari'ah فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. Ya, kita bacakan langsung juga penjelasannya. Kata penulis rahimahullah, wala natruku hudurul jumu'ah. Kita tidak meninggalkan salat jamaah, salat Jumat. Maksudnya bersama penguasa. Bayyana al-musannif rahimahullah wujubul muhafadhah 'ala al-jumu'ati ma'a jama'atul muslimin. Penulis menjelaskan di sini wajibnya menjaga salat Jumat bersama jamaah kaum muslimin. Wa hadhihi al-mas'alah yuridu ahlul ilmi fi kutubil i'tiqad. Dan masalah ini, yakni salat Jumat, dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab aqidah, hifadhan 'ala wahdatil muslimin, dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin wa jama'atihim, dan jamaah mereka. Fal muslimu ma'murun bi huduril jumu'ati fil masjid. Seorang muslim diperintahkan untuk menghadiri Jumatan di masjid. Walau kana al-imam alladhi yusalli fihi fasiqan. Walaupun imam yang jadi imam di situ salat Jumat adalah orang fasik. Aw 'indahu ba'dul akhta', atau dia ada sebagian kesalahan. Hifadhan 'ala jama'atul muslimin kama taqaddam, dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Walidha qala al-musannif ba'da dzalik, oleh karena itu penulis rahimahullah menyatakan setelah itu, wa salatuha ma'a barri hadhil ummah wa fajiriha lazim. Salat Jumat bersama imam yang saleh maupun yang fajir, yang fasik, itu wajib. Maka min al-bid'ati bari'ah, ini selama dia menjauhi bid'ah. Salatul Jumu'ah, ini salat Jumat, fa innaha tusalla khalf al-bar. Salat Jumat ditegakkan walaupun imamnya itu di belakang imam yang saleh, wal fajir, dan juga imam yang fasik. Tajannuban lil firqah, karena untuk menghindari perpecahan. Wa kadzalika sairus salawat, begitu pula semua salat, yakni 5 waktu. Wa inna ma khassa katsir min as-salaf al-jumu'ah wal 'idain. Para ulama salaf dahulu banyak mengkhususkan salat Jumat dan salat Id, Fitri dan Adha, karena ghairaha min al-fara'id la yaftaqidu man shallaha ma'a ghairil imam. Sebab selain karena ghairaha min al-fara'id, sebab yang lainnya dari salat yang wajib itu tidak dicari jika dia ghaib, jika tidak salat berjamaah. Kenapa? Likathratil masajid, karena banyaknya masjid. Wa sihhatu iqamati akthar min jama'atin fil balad al-wahid, dan karena sah ditegakkan oleh mayoritas salat jamaah itu di satu wilayah. Bi khilafil jumu'ah, beda dengan salat Jumat. Fala yuqamu akthar min jum'atin illa fil balad al-wahid, maka tidak ditegakkan salat Jumat kecuali
di masjid yang besar di satu kota, bu'dan 'an tafarruq, dalam rangka untuk menjauhkan dari perpecahan. Illa idza kana lidzalika haja malihah kataba'ud atrafil balad, kecuali kalau memang ada sebab ya karena luasnya wilayah itu sehingga perlu ada dua masjid untuk salat Jumat. Atau adam ittisa'il makan, atau karena masjidnya kecil sehingga perlu ada masjid yang lain. Qalu fa ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Jika imam itu melakukan bid'ah yang sesat, maka tidak salat di belakangnya. Ai idza ibtada'a amran naqilan an millatil Islam. Itu maksudnya. Ini maksud dengan ibtada'a dhalalan, berbuat bid'ah yang sesat, yaitu mengada-ngada dalam agama ini sehingga dia keluar dari Islam. Wa man la tasihhu salatuhu li nafsihi li kufrih. Barang siapa yang tidak sah salatnya karena dia kafir, fa innahu la tasihhu imamatuhu li ghairihi. Berarti tidak sah pula imamnya dia, keimaman dia jika dia memimpin salat untuk yang lain. Fa mithlu hadza la yusalla khalfahu. Yang demikian itu tidak salat, tidak boleh salat di belakang orang yang murtad. Amma man kana indahu ba'dul bid'ah, adapun ada orang yang memiliki sebagian bid'ah allati la tukhrijuhu minal millah, yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, fa innahu yusalla khalfahu, maka boleh salat di belakangnya. Wa yunasah, dan dia diberikan nasihat, untuk qam 'alil hujjah, dan ditegakkan hujjah, dalil kepada mereka, nasihat. Qalu wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jair wal hajj. Begitu pula jihad, jika yang memimpin jihad itu adalah pemimpin yang saleh atau yang fasik, tetap dilaksanakan jihad itu. Begitu pula haji. Wa kullu hadza hifadzan ala wahdatil muslimin wa kalimatihim. Yang demikian itu dalam rangka untuk menjaga kalimat kaum muslimin dan persatuan kaum muslimin. Ra'ban lis-sada, dan untuk menghindari perpecahan. Wa ib'adan lisyaitan wal fitnah, dan untuk menjauhkan godaan syaitan dan fitnah. Jelas ya, Pak? Jelas ya? Ya, ini kesimpulannya. Ahlus Sunnah menyatakan bahwa kita salat di belakang ulil amri, ya, karena memang zaman dahulu itu ulil amri itu juga imam masjid. Itu dulu seperti itu. Penguasa itu juga imam salat di masjid. Bahkan dia juga merangkap sebagai khatib dan mimpin salat Jumat. Bahkan salat Id juga. Sebagaimana teladan kita Rasulullah SAW. Beliau di samping sebagai kepala negara, beliau juga khatib Jumat. Begitu pula beliau SAW adalah imam salat Jumat, dan beliau adalah imam salat 5 waktu. Begitu pula khulafa ar-rasyidin, para khulafa ar-rasyidin yang datang setelah Nabi SAW. Mereka juga di samping penguasa, mereka juga adalah pemimpin dalam agama. Nah, bagaimana kalau selain penguasa? Ya tidak apa-apa, kita sholat di belakangnya dia, ya, walaupun dia bukan penguasa. Karena salah satu hikmah daripada ditegakkan salat jamaah dan salat Jumat dan salat Id adalah dalam rangka untuk persatuan kaum muslimin. Berarti barang siapa yang menyendiri, tidak mau sholat bersama kaum muslimin, dia bersama kelompoknya saja, ya, dan menganggap yang lainnya kafir, wah, ini bahaya, ini yang memecah belah kaum muslimin. Jadi persatuan kaum muslimin itu landasannya adalah aqidah sahihah, Islamiyah sahihah, akidah Islam yang sahih, dan juga manhaj yang sahih. Jelas ya, Pak? Ada pertanyaan? Barangkali bab ini saja dulu. Nah, terkait tadi sempat disinggung mengenai
Iya. Jadi masalah akidah ini penting ya. Wajib bagi umat Islam untuk kembali kepada akidah Islam yang hak. Itu akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Apabila kita sholat di suatu tempat, selama dia muslim, maka kita sholat di belakang dia. Bahkan kalau dia misalnya ada kesalahan dalam maksiat maupun bid'ah, tapi tidak sampai murtad, maka kita sholat di belakang dia. Tapi kalau bisa yang tumaknina, yang tenang sholatnya, jangan yang tergesa-gesa, cepat-cepat sholatnya. Maka yang seperti itu cari imam yang lain. Itu ya akhi. Jelas ya? Jelas. Kita apa? Oh iya, kalau enggak tumaknina, nah itu rukun sholat itu. Tumaknina itu rukun sholat. Rukun sholatnya kilat khusus. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit ya. Ya jangan sholat di belakangnya orang itu. Jelas ya? Tumaknina itu rukun sholat. Boleh. Naik motor. Karena masjid yang imamnya agak tenang itu agak jauh sedikit. Iya, naik motor enggak apa-apa. Iya, jangan mau sholat di belakang orang yang susu. Iya, baik. Sholat Jumat tidak ada adzan. Lah ya, harus ada adzan. Karena adzan itu ada sabaran. Imam khotibnya. Wajib. Adzan itu wajib. Itu sebagai pertanda masuknya waktu sholat Jumat. Maksudnya waktu Jumat atau sholat yang lain. Ya. Sholat Jumatnya sah, tapi ya taraka syai'an wajiban, meninggalkan perkara yang wajib. Adzan itu wajib. Nabi menyuruh adzan kepada Bilal dan muadzin yang lainnya gantian. Dan apa yang disuruh Nabi itu wajib. Ada lagi saya dapat kabar. Nah, mereka habis sholat Jumatan itu sholat zuhur. Ya apa coba umat ini aneh-aneh deh. Ya kalau sudah sholat Jumat ya nggak usah sholat zuhur. Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sholat Jumat sholat zuhur. Ya kan sudah sholat Jumat, ngapain sholat zuhur ya? Sholat Jumat itu penggantinya sholat zuhur. Nah, ini lagi tidak ada azan lagi. Wah gimana coba? Aneh-aneh sudah. Itu ya ikhwan, Allah musta'an. Bab ini penting sekali. Karena kelompok Khawarij, takfiri, syiar mereka itu tidak mau sholat di belakang ulil amri yang dikafirkan oleh mereka, maupun imam yang selain ulil amri yang dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Nah ini penting ya, karena harus antum pahami masalah ini. Karena banyak anak muda yang tidak paham masalah ini. Mereka tidak bisa membedakan mana salafi, ahlu sunnah dengan JI atau tahu JI, tidak tahu bedanya mereka. JI ini kelompok takfir. Antum klik aja di website mereka, Kiblat.net,
ya video-videonya, wah ulil amri itu diwentekno, dimaki-maki, dilaknat dan lain sebagainya. Apakah begitu ajaran para sahabat? Coba lihat dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilm, bab liyuballigh syahid min qabl ghaib. Bahwa Abu Shuraih, seorang sahabat namanya Abu Shuraih, memberikan nasihat kepada ulil amri yang mengirim pasukan ke Mekah untuk menangkap Abdullah bin Zubair. Maka beliau memanggil Amir, "Idzan li ayyuhal amir." Izinkan saya wahai Amir. Ini sopan dia. Memanggil Amir itu sopan. Kemudian disampaikan dalilnya. Aku mendengar Rasulullah berpidato, aku dengar dengan dua telingaku, aku lihat dengan kedua mataku. Ya, bahwa Nabi SAW melarang pertumpahan darah di tanah suci Mekah. Jadi menyampaikan dengan cara yang akhlakul karimah. Lah ini ndak antum lihat itu. Ngeri mereka itu kalau ceramah itu. Pemerintah itu kayak jadi apa ya, bahan olok-olokan dan bahan laknat, dilaknat entek. Ya namanya penguasa kalau dimaki-maki ya marah lah. Lah mereka punya hidup, ya, maksudnya kata Syekh Utsaimin, penguasa itu unufuhum rafi'ah. Hidup mereka tinggi. Kenapa? Karena mereka punya senjata. Lah kalau ente ngolok-ngolok mereka ini pentok ente. Bodoh sekali kalian, ya. Orang-orang JI ini takfiri. Mereka terang-terangan mengkafirkan penguasa. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ini negara kafir. Kata Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwasanya negeri itu dikatakan Islam, negeri Islam, daulah Islam, Islamiyah, apabila mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Yang kedua, syiar salat ditegakkan, syiar adzan, salat jamaah, salat Jumat ditegakkan. Bebas, alhamdulillah. Indonesia negara Muslim. Siapa bilang negara ini negara kafir? Subhanallah. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tinggalkan semua pendapat selain ini, termasuk pendapatnya kelompok JI, ya, yang takfiri itu ya. Hati-hati, anak muda jangan terpengaruh dengan gaya-gaya kerasnya mereka, kasarnya mereka terhadap aparat. Entek sudah, dilaknat entek habis. Masa begitu dakwah ya akhi? Padahal dakwah itu kan tujuannya supaya al-haq itu sampai kepada siapapun. Maka kita harus menyampaikan dengan akhlak yang baik. Lah kalau orang itu dimaki-maki, semuanya dikafirkan, ya nggak sampai dakwah itu kepada mereka. Mereka udah nggak mau, udah dengar kasarnya mereka. Nah ini hati-hati ya. Kelompok-kelompok JI, ISIS, apalagi Al-Qaeda, LDI, itu sama. Kelompok-kelompok yang takfiri, mengkafir-kafirkan selain kelompok mereka, dan mereka kasar ya terhadap orang selain kelompok mereka. Oh saya udah ngalami. Waduh kuasarnya mereka. Watos ya kawan. Ya. Kita orang terangkan fatwa ulama, dimaki-maki kita orang. Habis sudah. Antum enggak, jangan coba-coba debat mereka. Mereka apa namanya dengan kata-kata yang sangat kasar. Itu ya. Dakwah itu harus lemah lembut karena banyak masyarakat kita nggak paham. Termasuk umara kita juga nggak paham kan, banyak nggak ngerti. Lah kalau dimaki-maki, diwilok-wilok no bahasa Jawanya, ya nggak mau terima mereka. Masa begini berdakwah? Kan kita disuruh sabar oleh Allah. Wa tawassaw bis sabr, sabar.
fasbir sabran jamila, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Allah berfirman kepada nabinya dalam surat Al-Imran, ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu kunta faddan ghalidh, fad itu kasar lisanmu dan hatimu keras, lam faddu min hawlik, mereka akan lari darimu. Dan Nabi diingatkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah oleh kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia akan ingat dan takut kepada Allah. Siapa yang, apakah pemimpin kita lebih buruk daripada Fir'aun? Aku mau tanya antum, Fir'aun itu orang yang paling kafir di bawah kolong langit. Dia mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Wa ma rabbul alamin, tidak ada rabbul alamin. Itu Fir'aun. Fir'aun itu membunuh anak laki-laki, bayinya Bani Israel itu dibunuh semua. Semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dari Bani Israel sebelah. Dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Apa ada yang lebih jahat daripada Fir'aun? Walaupun demikian, Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara yang lemah lembut kepada Fir'aun. Bukan untuk menghinakan diri, bukan, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tujuannya supaya al-haq, kebenaran sampai kepada dia. Adapun dia terima apa enggak, itu bukan urusanmu, itu urusan dia dengan Allah. Tugasnya ulama, para dai itu hanya menyampaikan dengan baik. Ya. Begitu ya ikhwan. Hati-hati antum ya. Mereka itu punya websitenya, punya Baitul Malnya, mereka punya anggota 6.000 orang. Bayangkan 6.000 JI itu baru JI, belum Ansar Daulah, ISIS versi Indonesia banyak, belum LDI, banyak sekali. Kelompok takfiri di Indonesia banyak sekali. Atau belum pernah ke Ma'had Zaitun, itu adalah pecahannya Kartosoewirjo, KW kesekian, KW itu banyak ya. Saya pernah ke sana karena anak saya di sana. Itu saya, maksudnya bukan di pondok itu, bukan, tinggalnya di dekat situ. Saya jalan-jalan sama anak-anak, lihat gedenya pondoknya itu. Pondoknya takfiri, namanya Zaitun. Itu Allah musta'an, hadahumullah. Ayo kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Berikutnya kata penulis rahimahullah, wa iqsaru salati fil asfar wa takhir fihi bain as-siyam wal iftar fil asfar in syaa shama in syaa aftar. Kata penulis rahimahullah, dan mengqasar salat, memendekkan salat dari 4 jadi 2 ya, itu boleh dalam safar, dan boleh pilih antara puasa atau tidak puasa, ini Ramadan, ketika dalam safar. Jika dia mau, dia pilih puasa, ini jika dia kuat dia pilih puasa, jika dia tidak kuat maka pilih tidak puasa, tapi diganti di lain waktu. Kata Syekh Abdul Razak di sini, ai qasr as-salat ar-rubaiyah di safar, itu mengqasar salat, memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2, yaitu zuhur, asar dan isya dalam perjalanan safar. Ini keluar kota. Wa hadhihi masalah min masail al-ahkam. Masalah ini adalah masalah fikih, masalah hukum, yakni fikih. Wa la'alla al-Imam al-Muzani rahimahullah awrada hadhihi al-masalah liwujudi mukhalifin fiha min ahli al-bid'ah fi waqtih. Barangkali Imam al-Muzani rahimahullah
membawakan masalah ini, yaitu masalah qasar ini, karena ada ahlul bid'ah yang menentang kesepakatan ulama ini tentang mengqasar salat dalam keadaan safar di zamannya Imam Muzani. Fa inna masail al-ahkam la turadu fil 'ada fi kutub al-i'tiqad. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau fikih itu tidak dibahas di dalam bab aqidah. Illa idza wujida man yukhalifu fiha min al-bid'ah, kecuali ada yang menentangnya dari kalangan ahli bid'ah, maka wa yakunu maqsadul ulama inkaru bid'atihi, maksud dari penulisan ini untuk mengingkari bid'ah mereka, wa bayanu anna hadzal amr thabitun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayat penjelasan ini ya, karena ini adalah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya contoh lain ya ikhwan, misalnya mengusap membasuh kaki sampai mata kaki. Itu masalah fikih. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah 6. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Ahlus sunnah sepakat bahwasanya wajib membasuh kaki sampai mata kaki, termasuk sela-sela jari kaki dan tumit kaki, mata kaki dan telapak kaki dan punggungnya kaki harus basah dengan air. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada sahabat yang tidak sempurna wudunya karena tergesa-gesa sehingga tumitnya tidak dikenai air wudu. Maka Nabi berteriak, wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang tumitnya tidak dikenai air wudu dengan diancam api neraka. Ya. Nah, orang Syiah, perhatikan ya ikhwan. Orang Syiah itu kalau wudu tidak membasahi semua kakinya, hanya mengusap bagian punggung kaki. Ya, awalnya saya itu dapatkan dalam buku-buku fikih penjelasan itu, seperti dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd, ya. Dan itu materi wajib itu di sekolah, baik di Libya maupun di Madinah, ya. Kemudian saya melihat langsung waktu wudu di Masjid Nabawi itu, tempat wudu, di samping saya itu ada orang Iran. Saya tahu lah orang Iran wajahnya khas, ya. Pakaiannya juga saya perhatikan aja. Begitu pas bagian kaki, benar apa kata Ibnu Rushd dan yang lainnya, dia hanya mengusap bagian punggung kakinya. Gak sah wudunya orang Iran, orang Syiah. Jadi itu menjadi syiar mereka, yaitu apa? Kalau wudu tidak membasahi kakinya semuanya, ya, cuma diusap bagian punggung kakinya saja. Nggak sah wudunya orang Syiah. Lah kalau wudunya nggak sah berarti sholatnya nggak sah. Begitu ya kawan. Jadi ini masalah fikih tapi dibahas kadang-kadang dalam bab akidah karena ada ahlul bid'ah yang menentang sunnah ini, dan itu menjadi syiar mereka untuk menyelisihi ahlus sunnah. Nah, seperti juga dalam masalah ini ada kelompok yang menentang qasar salat, at-takhiru fi baina as-siyam wal iftar. Fal musafir bil khiyar. Orang musafir boleh pilih dalam masalah puasa atau tidak. Imma an ya'khudha bir rukhsah, boleh dia mengambil rukhsah, keringanan, wa yuftir fi syahr Ramadan, sehingga dia tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Wa imma an ya'khudha bil azimah fa yusum, atau dia kalau mau karena dia kuat badannya, tidak lemes, maka dia ngambil puasa selama dalam perjalanan. Begitu ya kawan. Saya pernah ngalami waktu perjalanan dari Madinah ke Jakarta itu dalam keadaan puasa, atau sebaliknya dari Jakarta menuju Madinah. Kebiasaan saya itu gak kuat kalau perjalanan, karena dari Jakarta menuju Madinah itu sehingga jam puasa itu menjadi 17 jam atau sampai 19 jam. Bayangkan,
Apalagi kalau transit Jeddah. Itu perjalanan menjadi semakin panjang dan lama ya. Ya. Kemudian saya tidak puasa. Saya ambil rukhsah. Iya. Nah, yang lainnya jamaah umroh dan yang lainnya orang Indonesia puasa dia. Kuat gak Bu? Kuat Pak? Kuat. Ya wis. Bayangkan 17 jam sampai 19 jam. Begitu nyampe Madinah, ketika turun dari pesawat itu masih belum adzan. Madinah. Begitu naik bis, baru saya kaget, itu udah suara adzan. Itu orang-orang sudah lemes semua ya kan. Yang puasa itu sudah duduk langsung minum. Ini untung kita nggak pingsan itu ya. Ya. Nanti kenapa nggak nurut sama kita orang? Ya udah Ustaz ya, eman kata ya sudah itu berbuka sudah. Silakan berbuka di bis, berbuka minum aja. Gitu ya. Menuju tempat pemeriksaan itu paspor. Baik. Yadullu ala dzalika ma kharajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Hamzah Al-Aslami radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an as-siyami fi safar. Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa dalam perjalanan safar. Faqala lahu in syi'ta fasum. Maka Nabi menjawab, jika kamu mau silakan puasa kalau kuat ya. Wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau silakan kamu tidak puasa, jadi berbuka di siang hari. Ini Nabi menyuruh milih antara puasa atau tidak, tergantung kondisi masing-masing. Kalau kuat puasa aja. Kalau nggak kuat jangan dipaksa puasa. Khawatirnya nanti malah sakit ente. Puasa dalam perjalanan, ya sampai bergetar badannya kalau lapar dan pingsan. Nah yang seperti ini nggak kuat berarti sebaiknya minum aja deh. Ya, ganti puasa di lain waktu. Wa fi lafdhin akhar annahu qala, dalam satu lafaz bahwa dia berkata, ya Rasulullah, ajidu bi quwa 'ala siyam fi safar fa ala alayya junah. Saya kuat ya Rasulullah kalau puasa dalam perjalanan. Apakah saya dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya rukhsah min Allah. Bahwa tidak puasa ketika safar itu keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fa hasan. Barang siapa yang mengambil keringanan dari Allah itu, maka itu bagus. Wa man habba an yasum la junah alaih. Siapa yang milih untuk puasa dalam perjalanan, ya tidak ada dosa bagi. Nah, itu ya, kawan. Mulai kapan kita boleh tidak puasa ketika safar itu? Apabila posisi kita sudah di luar batasan kota tempat tinggal kita. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mau perjalanan ke Mekah dari Madinah dalam siang hari Ramadan, begitu di luar batasan kota Madinah, kurang lebih jaraknya 6 kilo dari Masjid Nabawi, perbatasan. Ini di luar itu sudah di luar batasan kota Madinah. Maka dia bilang sama rombongannya, mana minum. Sudah di luar kota Madinah. Karena memang niatnya mau safar ke Mekah. Jelas ya. Jadi antum misalnya naik travel, menuju Surabaya. Ketika antum batasan kota Malang itu mana ya, Pak? Lawang ya? Lawang apa? Kabupaten. Kota Madinah dan kabupaten sudah Malangi masalahnya. Karanglu. Loh kok khilaf ini sih ya? Menentukan kota Malang aja khilaf lah ya, coba. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ya, gimana ini coba? Lawang itu masuk Malang enggak? Kabupaten ya? Setelah Lawang apa? Masuk Malang enggak itu? Situ Purwosari udah boleh minum situ. Purwosari udah boleh minum kalau memang dia karena perjalanannya masih jauh. Dari Purwosari terus ke Bandara Juanda, di Juanda naik pesawat sampai ke Madinah lagi.
Sawi ya, Mas minum dulu dia di Purwosari. Karena dia bayangkan udah gak kuat, bayangkan terus. Aduh, luwe Ustaz ya kan? Sudah dia sudah boleh untuk tidak puasa saat itu di Purwosari. Karena masuk Kabupaten Pasuruan. Minum. Dilihat sama jamaah yang lain. Loh itu kok minum? Iya, kan safar. Ya kan? Ini boleh ya. Gitu ya. Terus nanti di Juanda juga gitu. Sebelum berangkat kan masuk lounge dulu kan, makan siang di situ ya. Makan situ ngapain bang? Dia musafir. Jadi jangan diolok-olok orang yang makan itu, karena dia mengambil rukhsah, mengambil keringanan, karena mau safar dalam perjalanan. Nanti di pesawat makan lagi 2 kali, bahkan 3 kali. Iya. Jadi pesawat turun Jeddah sampai Jeddah itu makan 2 kali ya. Terus Jeddah terbang lagi ke Madinah, itu sekali lagi makan 3 kali ya. Tak kasih tahu antum, ya. Makanannya enak lagi. Begitu ya. Bener enak makanannya. Gak bohong saya. Baik. Bab berikutnya, hadhihi maqalatu wa af'alun ijtama 'alaiha al-mawdu' al-awwalun min a'immatil huda. وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجنب التكلف فيما كفوا وما ندري فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا على الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه باتباع آثارهم راغبون. Masya Allah. Ini masih ada. Ya, tinggal 2 paragraf di Syarh Sunnah. Hadhi maqalat, ini adalah tulisan-tulisan, ucapan, wa af'al dan perbuatan yang disepakati oleh para sahabat yang pertama, dari para imam petunjuk, yaitu para nabi dan para sahabat. Wa bi taufiqillah, dan dengan taufik dari Allah, i'tasama biha tabi'un, berpegang dengan ini para tabi'in, qudwatan, dalam rangka meneladani para sahabat, wa ridha, dan mereka ridha, senang dengan petunjuk sahabat itu. Coba kita baca keterangannya. Bayana rahimahullah annahu istakhlasa هذه العقيدة مما اعتقده وصار عليه الأولون من الصحابة الهدى. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang peringkasan dari akidah ini, kesimpulan dari akidah ini yang telah diyakini oleh para pendahulu yang pertama dari kalangan para sahabat, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa dzalika li'annahum khairul qurun. Yang demikian itu karena para sahabat itu adalah mereka yang manusia yang terbaik, sebaik-baik abad adalah generasi para sahabat. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada abadku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka itu tabi'in. Thumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Wa li'anna Allah Ta'ala adna 'ala imanihim, dan karena Allah telah memuji keimanan para sahabat. Wa qala 'azza wa jalla 'an ahlil kitab, Allah 'azza wa jalla berfirman tentang ahlul kitab, ini memerintahkan kepada ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara. Apa itu? Fa in amanu bimithli ma amantum bih, jika orang-orang ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, sebagaimana kalian wahai Nabi dan para sahabat beriman dengannya, faqad ihtadaw, sungguh orang ahlul kitab itu akan dapat petunjuk dari Allah. Bi mithli iman sahabat, ini beriman seperti imannya para sahabat, faqad hasalat lahumul hidayah, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Di sini menunjukkan bahwa akidahnya Imam Al-Muzani adalah akidah salaf karena mengikuti para sahabat. Qauluhu wa bi taufiqillah i'tasama biha al-tabi'una qudwatan wa ridha, ay
fattabi'una lahum bi ihsan, para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu mengikuti para sahabat ya dalam beragama dengan kebaikan, dengan baik. Tamassaku bihadil aqidah, mereka berpegang dengan keyakinan ini. Wallahi ya kawan, keyakinan ini penting ya. Keyakinan atau aqidah itu penting ya, harus kita pelajari terus menerus. Ada satu pekan sekali minimal kita belajar akidah. Nah, setiap hari kan kita ngaji toh. Ada satu hari khusus ba'da maghrib sampai isya kita mengkaji kitab akidah, akidah ahli sunnah salafus salih. Fi hadhihi al-aqidah iqtida'an biman salafahu min as-sahabati al-muhtadin, yaitu berpegang dengan akidah dengan meneladani dan mengikuti pendahulu mereka dari kalangan para sahabat yang telah mendapatkan petunjuk. Sudah masuk kah? Baik. Waradu biha, dan mereka ridha dengan apa yang ada pada para sahabat. Wa syarahat suduruhum laha, dan hati mereka lapang menerima keyakinan para sahabat. Wa talaqawha bitaslimi wal qubul, maka mereka menerima akidah itu dengan penuh berserah diri, lahir batin menerimanya. Li'annaha al-aqidah allati umirna bil imani biha, sebab inilah keyakinan yang kita diperintah untuk mengimaninya fil kitab wa sunnah, berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Silakan adzan ya akhi. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Ya, kita coba menjawab pertanyaan ini ya kawan. Ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi saudara kita yang menuduh bahwasanya kita ini hizbi atau pilih-pilih dalam kajian. Di lain sisi kita ingin selamat dalam akidah agar terjauhkan dalam kajian yang ada syubhatnya. Sebenarnya yang hizbi itu mereka, yang memecah belah itu mereka. Jadi sebenarnya ikhwan, kata Syekh Shalal Fauzan dan para ulama, persatuan dalam agama itu ada sebabnya. Sebabnya itu adalah dengan mempelajari akidah Islamiyah yang sahih. Ya, dengan mempelajari dan meyakini akidah Islam yang sahih, maka itulah sebenarnya sebab yang syar'i untuk persatuan kaum muslimin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam kena berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini maknanya kata ahli tafsir sebagaimana dalam Ibnu Katsir, yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah Al-Islam. Ya. Ini kembali kepada Islam yang hak dengan keyakinan yang hak. Itulah persatuan yang hakiki dunia akhirat. Ya, Allah yang mempersatukan hati itu. Jamaah sekalian, Allah yang mempersatukan hati. Jika kita meniti sebab-sebab persatuan yang syar'i yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menyatukan hati kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati mereka. Sekiranya engkau hai Nabi menginfakkan bumi ini kau infakkan untuk menyatukan dua hati, kau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan hati manusia, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ya, karena kesamaan dalam akidah, keyakinan dan manhaj, sehingga mereka disatukan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mencintai karena Allah, saling memberikan loyalitas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau menjauh dari akidah Islam yang hak, dari manhaj yang hak, maka pasti akan terjadi perpecahan hati. Iya. Contoh ya, kawan. Misalnya ada orang Syiah, tiba-tiba dia memaki-maki Ummul Mukminin Aisyah di depan kita. Bayangkan, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dimaki-maki. Gimana sikap antum? Masa antum mengatakan ana saudara antum, antum saudara ana? Isyhad. Coba kalau misalnya ibunya dia dimaki-maki, kira-kira gimana? Marah enggak? Ya, ini ibunya kaum muslimin, istri Nabi, itu ibunya kaum muslimin, itu dimaki-maki sama orang Syiah. Masa antum senyum-senyum di depan dia? Ya marah lah, iya kan? Nah itu ya. Atau apalagi saya melaknat para sahabat. Kita mengucapkan radhiyallahu anhum, kita menyebut para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Tiba-tiba orang Syiah datang mengatakan Abu Bakar Umar kafir. Ya apa coba? Bagaimana kira-kira? Apa yang melayang itu setelah itu? Minimal sandal jepit melayang ya. Iya kan? Marahlah kita, apalagi Ambon Manise, ya. Wah, ya orang Ambon nanti garai ya, keluarga Nabi dihina-hina. Selesai sudah. Ya. Itu ya, kawan. Jadi, kita ini harus marah karena Allah. Kalau ada orang mencaci maki para sahabat, ya, marah kita. Ya, takillah ya, takutlah kamu kepada Allah. Allah melaknat orang yang melaknat para sahabat. Allah melaknat. Tobat itu. Ya, minimal ngomong gitu, itu paling halus sudah. Ya kan? Itu paling halus sudah.
Itu ya ikhwan. Antum berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni kami. Tiba-tiba ada orang sufi samping antum, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ampuni aku. Lah ya apa nih? Harusnya kan berdoa kepada Allah, ini minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya apa coba? Antum nasihati dia. Gak boleh ya. Doa hanya kepada Allah. Memangnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngerti omongan antum? Gak ngerti dia. Anda tahu gak kuburnya di mana? Dia sudah meninggal jauh sana di Irak sana. Bagaimana mau dengar ucapan antum? Jadi itu realitasnya. Ketika antum menyampaikan akidah yang hak, jika mereka menyelisih akidah antum, mereka akan marah. Saya pernah mendakwai orang ISIS. Waduh, saya sampaikan fatwanya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan lain-lain, saya sampaikan. Gak terima mereka. Entek kita orang, dimaki-maki. Begitu mereka. Untuk mempertahankan akidah, keyakinan, takfiri mereka itu seperti itu mereka. Marah mereka. Kita dibilang tauhid, bagaimana coba? Kita orang dibilang tauhid, padahal tauhid itu berhala, itu bagaimana coba? Kita orang dibikin musyrik oleh mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, begitu ya kan. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu siapa? Mereka yang menyimpang dari keyakinan yang hak, itu yang memisahkan diri dari persatuan. Oh maaf belum. Tapi ya kan. Selanjutnya ini pertanyaan yang kedua. Apakah ada riba yang dibolehkan? Ada. Jadi hukum asalnya riba itu nggak boleh. Tapi menjadi boleh karena ada sebab syar'i. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya, di antaranya at-tadhallum. Ini karena dia didolimi orang. Didolimi. Misalnya dia adalah perampok. Boleh nggak kita laporkan kepada polisi? Boleh. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya begini. Bahkan sempat saya foto dia. Itu mana fotonya? Setelah itu wanted sama fotonya. Tahu wanted ya kan? Buronan. Boleh nggak ngerasani buronan? Ya boleh lah. Boleh. Karena bahaya dia kalau berkeliaran itu. Yang kedua, hifadzun ala ad-din, dalam rangka untuk menjaga agama Islam. Maka siapapun yang merusak agama ini boleh kita ghibai dia. Seperti dulu ada orang namanya Ma'bad al-Juhani, itu ditulis itu di Sahih Muslim. Ada dua orang dari Basra datang kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Marah Ibnu Umar. Sampaikan ke dia dan muridnya kalau bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Sampaikan kepada mereka kalau mereka tidak percaya dengan takdir, walaupun mereka menginfakkan emas seberat gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Begitu ya akhi, Ibnu Umar teladan kita, nggak diam ketika melihat ada kesesatan. Ya, ada yang menyimpang, itu Qadariyah, kaum Qadariyah. Ya, jadi boleh menghibai orang-orang yang sesat, boleh begitu. Sebutkan namanya atau kelompoknya, nggak apa-apa. Habis sudah waktunya ya kan. Itu baru dua itu dari perkecualian ghibah. Kalau nggak salah ada 6 kalau nggak salah. Insya Allah dalam waktu kita bacakan itu ya perkecualian ghibah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ingatkan saya, nanti saya akan bawakan kitabnya tentang perkecualian ghibah untuk melengkapi jawabannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.